Sampai jumpa kembali semua. Kali ini kita akan menelusuri topik mengenai input atau output file pada Python. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana cara membuka file txt dengan menggunakan Python. Metode ini nantinya dapat dikembangkan untuk membuka file apa saja pada komputer Anda dengan menggunakan Python. Mari kita menuju Jupyter Notebook untuk melakukan contoh sederhana, membuka file dan memodifikasi file txt. Pertama-tama kita akan membuat file txt dengan fungsi spesial yang hanya terdapat pada Jupyter Notebook, yaitu dengan menggunakan %write file test.txt. Metode ini tidak dapat digunakan dengan IDE lain, ini hanya khusus pada Jupyter Notebook. Namun, jika Anda tidak menggunakan Jupyter Notebook, Anda dapat membuat file tersebut dengan cara membuka Notepad, lalu Anda dapat menulis nama file apa saja, lalu file ekstensinya adalah .txt. Setelah Anda menulis perintah write file test.txt, lalu Anda dapat menuliskan apa yang ingin Anda isi pada file txt tersebut. Misalkan adalah baris pertama, halo, ini adalah file teks pada baris pertama. Selanjutnya, Anda ingin melanjutkan pada baris kedua, misalkan ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Setelah itu dieksekusi, Ctrl Enter. Lalu ada notifikasi di sini, writing test.txt. Setelah itu, untuk membuka file txt tersebut dan membuatnya pada suatu objek, maka Anda dapat menulis seperti ini, file, saya, ya, nama variabelnya, lalu open. Setelah itu, dalam bentuk string, Anda tulis nama file tersebut, yaitu test.txt. Setelah itu, execute, maka tidak ada output apapun, namun tidak ada pesan error. Namun jika misalkan Anda salah menuliskannya, misalkan Anda menulis ada mistypo, ya, misalkan test seperti ini, dengan huruf S misalkan di belakangnya, lalu Anda klik execute, maka akan ada pesan error, yaitu tidak ada file yang namanya test dengan huruf S di belakangnya. Itu artinya Anda salah memanggil nama file. Untuk mengetahui ada di mana file tersebut, maka Anda dapat mengeksekusi perintah pwd. Pwd ini akan memberitahukan kepada kita ada di folder mana lokasi yang telah kita buat. Anda dapat melihat path-nya. Ini pun adalah lokasi di mana file Python tersebut berada. Jika Anda perhatikan bahwa filenya berada pada path yang sama berdasarkan apa yang telah kita panggil dengan fungsi pwd. Ya, ini adalah file tersebut. Kita lihat. Nah, ini adalah seperti apa yang telah kita tulis. Halo, ini adalah file pada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Karena kita menyimpan file Jupyter Notebook-nya pada folder ini juga, ya, sehingga test.txt pun akan berada pada folder yang sama. Perlu diperhatikan bahwa jika Anda menggunakan Windows, Anda harus menggunakan 2 backslash seperti ini. Misalkan jika Anda memiliki file di tempat yang lain, maka ketika Anda menggunakan perintah open tersebut, Anda tidak menuliskan test.txt seperti ini, namun Anda harus menuliskan dalam bentuk full path. Misalkan Anda menyimpannya di drive, dokumen, lalu setelah itu isi di sini nama file tersebut, yaitu test.txt. Oke, mari kita buka lagi file tersebut dengan fungsi yang sama. Saya sama dengan open test.txt, enter. Selanjutnya, jika Anda ingin membaca file tersebut, maka caranya adalah file saya .read. Ini, lalu enter. Perlu diperhatikan jika Anda menggunakan fungsi .read seperti ini, maka file txt tersebut akan menunjukkan dalam bentuk satu baris. Sedangkan yang kita harapkan adalah dengan adanya baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Di sini dapat Anda perhatikan \n ini menunjukkan seperti ketika kita menekan tombol enter pada
text file. Sekarang mari kita coba eksekusi yang sama, file saya .read. Mengapa ini terjadi? Anda dapat membayangkan jika Anda menulis suatu file pada txt, lalu posisi kursor Anda ketika setelah selesai pada kalimat tersebut adalah pada posisi terakhir. Hal inilah mengapa ketika kita memanggil untuk kedua kalinya file yang sama, maka dia tidak membaca apapun. Jadi misalkan kursornya ada di sebelah sini. Setelah sebelah sini ke belakang tidak ada apa-apa, maka hasilnya adalah kosong seperti ini. Sehingga bagaimana caranya jika kita ingin membaca isi dari file tersebut, maka kita dapat melakukan seperti ini, file saya .seek0. Seek0 ini artinya dia akan membaca lagi dari awal. Kita coba execute. Oke, selanjutnya Anda panggil kembali file saya .read. Maka hasilnya akan sama seperti pada yang sebelumnya. Jadi itulah caranya. Bagaimana untuk menghindari hal ini selalu terjadi? Maka kita dapat membukanya dengan cara seperti ini. Membuka file tersebut with open. Lalu tulis file tersebut test.txt as file baru. Setelah itu isi file sama dengan file baru .read. Eksekusi. Ketika kita memanggil isi file, maka hasilnya akan seperti ini. Dan ketika kita memanggilnya kembali, hasilnya pun sama seperti ini. Selanjutnya adalah bagaimana kita menulis pada file yang telah kita buat. Jika Anda menulis fungsi seperti ini, with open file test.txt, lalu Anda menekan Shift Tab, maka akan banyak informasi mengenai fungsi dan atribut yang berada pada metode open tersebut. Jika Anda klik tanda plus di sini, maka akan banyak informasi mengenai metode tersebut. Di sini by default, metodenya adalah R atau read. Jika kita simpulkan, ada beberapa mode yang akan menjadi perhatian kita, yaitu R adalah read only, jadi hanya untuk membaca. W adalah write only, jadi kita akan melakukan overwrite atau membuat yang baru. Huruf A artinya append atau menambahkan sesuatu pada file. R plus kita ingin membaca dan juga menulis. Sedangkan W plus adalah kita membaca lalu menulis, termasuk overwriting file yang lama atau membuat yang baru. Mari kita kembali menulis file yang baru. %write file test.txt. Selanjutnya, halo. Ini adalah file txt baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Klik. Nah, maka dia akan melakukan overwriting. Soalnya sebelumnya kita telah memiliki file dengan nama yang sama, yaitu test.txt. Lalu kita ingin membuat file yang sama, maka hasilnya adalah overwriting. Untuk membuka file dengan cara yang benar atau kita tidak ingin melihat dalam satu baris seperti pada contoh sebelumnya, kita dapat menggunakan fungsi seperti ini, with open, tulis nama file tersebut, test.txt, mode yang pertama misalkan kita ingin membaca, hanya membaca, as file baru. Selanjutnya, jangan lupa titik 2, print file baru .read. Setelah itu kita eksekusi, maka hasilnya dari pembacaan dengan menggunakan fungsi with open txt lalu as file baru,
Sehingga ketika kita memanggil fungsi file baru .read, hasil yang akan ditampilkan adalah dalam bentuk baris per baris, yaitu baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Tidak lagi hanya satu baris dan ada tanda \n. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menambahkan baris pada file txt yang telah kita miliki? Maka caranya adalah seperti ini, with open dalam kurung test.txt mode, jangan lupa, sama dengan A atau append. S, file baru, enter, file baru, .write, ini baris keempat. Setelah itu, eksekusi. Selanjutnya, kita copy paste saja dari yang sebelumnya, with open, lalu modenya adalah R atau read, print, file baru, .read. Selanjutnya, eksekusi. Dapat kita lihat bahwa sekarang pada file test.txt, kita memiliki baris yang baru atau baris keempat karena kita telah menambahkannya pada perintah yang .write, ini baris keempat. Selain itu, kita pun dapat membuat file dengan perintah seperti ini, with open, misalkan namanya adalah test kedua .txt, lalu modenya adalah mode sama dengan W atau write. S, file. Selanjutnya, file.write. Nah, Anda ingin mengisi, misalkan saya ingin membuat file baru txt. Setelah itu, execute. Selanjutnya, Anda buka file tersebut with open test. Copy paste saja. Tes kedua, mode read as file, print file.read. Selanjutnya, eksekusi. Nah, ini adalah file yang telah kita buat dengan fungsi with open text kedua, modenya W, as file. Selanjutnya, setelah menjadi file baru, objek tersebut dapat kita buka dengan file.read, sehingga ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan iterasi pada file txt tersebut. Misalkan adalah for baris in open test.txt, jangan lupa tanda stringnya, lalu eksekusi perintah print baris. Eksekusi, maka dia akan melakukan looping satu persatu per baris, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Sekian pelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki topik yang baru, yaitu kita akan membahas bagaimana cara membuat fungsi atau metode pada Python. Oleh karena itu, mari kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya.